Selamat sore semuanya. Apa kabar hari ini? Sore ini ya masih sama-sama TV di tempat yang sama di Tongkonan Pantai Dada Awak Tiromanda dalam rangka upacara Rambu Solo atau pemakaman almarhumah Christina Andi Lolo atau Nek Lai Sinong. Pada sore ini akan diadakan ibadah penghiburan yang akan dilayani oleh Gereja Toraja Jemaat Hermon Manggasa kalau tidak salah ya. Oke, kita spill orang dulu. Oh, mantap kalau ini ibadahnya sebentar lagi akan dimulai. Ini adalah suami dari almarhumah dan patungnya. Oke. Oke, dari sini yang tadi
Nah, ini adalah bagian jalannya becek dan berair. Jadi kita harus langkah hati-hati, jangan sampai kita disorong. Pemotongan kerbau udah ongkol belum nanti hari Jumat lah kondisi ini masih lama kondisi. Kapan ke tanah maksudnya apa ini kapan ke tanah? Batak nggak lama-lama ya, beda suku beda adat lah. Kalau orang Toraja itu ya kalau meninggal ada yang langsung dikubur, pokoknya kalau Muslim ya Muslim Toraja itu kalau meninggal langsung dikubur ya sesuai dengan agamanya. Nah, kalau yang Kristen itu ya kadang lama kadang tidak, tergantung keluarga. Akan ada yang disimpan di atas rumah bertahun-tahun baru diacarakan.
kapan namanya? Hari Sabtu. Hari Sabtu baru dikubur. Tanggal berapa acaranya ini Pak Bos? Ini sudah dari berapa hari yang lalu ya, dari dari kemarin ini, dari ya kemarin acaranya, acara intinya. Kalau acara dari bikin pondoknya itu dari bulan Juli. Selamat hari Sabtu. Acara pemondokan itu mulai dari hari Sabtu. Mulai dari hari Sabtu, mulai dari bulan Juli acara pemondokan. Sampai hari ini, dan acara kedepannya masih 1 minggu. Hari ini baru apel lawalang. Itu jenazahnya diturunkan dari atas tongkonan dan ditempatkan di lumbung yang di depan saya ini. Di situ akan disemayamkan selama 3 hari 3 malam. Ya, nanti hari Selasa baru dipasang di keliling kampung. Ya, tergantung keluarga, tergantung rute kesepakatan dari keluarga. Nah, setelah itu nanti ditempatkan di atas lakian. Ada tempat khusus lakian. Baru ya proses acara selanjutnya. Selasa dan Rabu itu penerimaan. Rabu dan Kamis penerimaan tamu, Jumat mentung terung, dan hari Sabtu penguburan. Begitu. Emang dikubur kapan? Hari Sabtu. Ibadah akan segera dimulai. Duduk di depan lumbung itu adalah suami dari almarhumah. Sabtu depan, iya, bukan Sabtu ini, Sabtu depan. Acaranya masih lama, 1 minggu.
Oke, ya ini gua akan sebentar lagi mulai. Nah, ini para pelayan sudah berdoa ya. Oke. Oke. Kalau tidak tahu di mana. Oke, Mikael, diam kau dulu Mikael ya. Oh, ini orang mau ibadah. Nanti kalau selesai ibadah baru komen-komen lagi. Shalom, selamat sore menjelang malam. Kita akan segera memasuki ibadah dan hiburan sekaitan dengan acara melau alam bagi almarhumah Pulang Nenek Sino. Kita sejenak berhenti dari segala aktivitas kita dan kita terarah kepada Tuhan sebagai sumber penghiburan. Adapun acara ibadah melau alam almarhumah Pulang Nenek Sino pada hari ini Sabtu 7 September 2024. Pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Samuel Anggalo, Sarjana Teologi, bersama dengan penatua dan diaken dari Jemaat Manggasan. Yang ketiga, ungkapan belasungkawa dan informasi dari pemerintah oleh Camat Makassar Selatan. Yang keempat, ucapan terima kasih dari keluarga oleh Pulang Prof. Dr. John Rabulangi SPOG Subsper. Yang berikut informasi dari panitia oleh ketua panitia. Yang berikut istirahat dan yang ketujuh berikut. Kita masuk pada acara yang kedua, yaitu ibadah. Seluruh rukun keluarga dan sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan, mari datang kepada Tuhan menyatakan duka dan meminta kepada Tuhan penghiburan darinya. Manusia dicipta dari debu tanah oleh Sang Pemilik hidup ini dan menjadikannya sempurna dalam gambar dan rupa Allah. Namun manusia tetaplah fana adanya oleh dosanya. Manusia akan kembali menjadi debu tanah melalui kematian. Karena itu, kematian
kematian adalah peristiwa alamiah yang tak terhindarkan dalam kehidupan manusia. Bagi umat Kristen, kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi awal dari kehidupan yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Kendati demikian, kematian membawa penderitaan dan kepedihan yang memilukan. Kita menangis, kita bersedih atas kepergian orang yang kita kasihi, seperti yang dialami oleh keluarga di tempat ini. Dalam pilu, mari berserah pada Dia Sang Pemberi hidup yang akan memberikan penghiburan yang sejati. Dialah penolong yang setia. Kita bangkit berdiri, melakukan penolong yang setia. Kasih-Mu menerangi langkahku, aku bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Aku bimbang karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Pertolongan kita dalam ibadah penghiburan saat ini, itulah datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Penghiburan dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Dan menyertai-Mu juga. Silakan duduk. Realitas hidup manusia dari Ayub 14 ayat 1 sampai 2 dan 10 ayat 12. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikianlah juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Meskipun di dalam lembah dan terasing
dan terasing jiwaku. Umurku makin bertambah, singkatlah jalanku. Namun kasih yang kudus menaungi aku terus. Itulah anugerah Tuhan, sobat dari Galilea. Di tengah pedih derita, dalam malam gelap sepi, kawanku serta saudara menjauh pergi. Terdengarlah olehku suara yang lembut merdu, yang disabda dari Tuhan, sobat dari Galilea. Firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi segenap rumpun keluarga dan kita semua di tengah duka cita dalam prosesi acara yang sementara langsung di tempat ini. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon Roh Kudus agar oleh kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk memahami kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Dari tengah-tengah duka cita ini ya Tuhan, bersama dengan segenap rumpun keluarga, bersama dengan jemaat-Mu dan kami semua, kami terus menghampiri Engkau dalam kekudusan-Mu, dalam kekuasaan-Mu, karena kami tahu hanya kepada-Mu saja kami berserah diri. Bahwa ketika kami diperhadapkan dengan duka cita, sesungguhnya kami tidak mampu dan kami tidak sanggup untuk menghadapinya. Tapi di dalam iman kami terus dikuatkan dan diteguhkan bahwa tak sehelai rambut kami pun putus tanpa sepengetahuan dengan kita. Apa yang terjadi di tengah-tengah keluarga di tempat ini Tuhan tahu, dalam pengetahuan Tuhan. Karena itu Bapa, di tengah duka ini kami membutuhkan topangan dari Tuhan. Kami membutuhkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Dan itu kami temukan dalam firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biar Roh Kudus tolong kami, beri kami hikmat, buka hati dan pikiran kami untuk kami mengerti firman-Mu, supaya dari dalam firman-Mu kami dapat memahami apa yang Tuhan mau katakan kepada kami dalam duka ini lewat firman-Mu. Ampuni segala dosa kami dan berfirmanlah kepada kami. Kami sedia mendengar-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bertobat. Amin.
Firman Tuhan akan saya baca dari kitab Kejadian pasal 50. Kejadian pasal 50 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Kejadian 50 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan demikian. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, sebab demikian lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi. Dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun, jika kiranya aku mendapat kasih, katakanlah kepada Firaun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, katanya, tidak lama lagi aku akan mati. Dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan, disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku. Kemudian aku akan kembali. Lalu berkatalah Firaun, pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah. Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Gosen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai ke Goren Haakat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Haakat itu, berkatalah mereka, inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Israel, yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam 2 biladang Makpelah yang telah diberi Abraham dari Efron orang Hebreu untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu.
Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ayah terkasih, Simon bersama dengan anak-anak, saudara-saudara dan seluruh rumpun keluarga sedang hiburan yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat malam untuk kita semua dan shalom. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita memperhatikan tradisi dari Israel yang kita baca di dalam Perjanjian Lama, beberapa dari tradisi itu atau kebiasaan itu hampir mirip dengan tradisi dan budaya kita sebagai orang Toraja. Kalau kita perhatikan bacaan ini, Kejadian pasal 50, yang kita baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Di sana kita membaca bahwa salah satu tradisi kebiasaan orang Israel itu adalah mempunyai atau memiliki kuburan milik pribadi, milik keluarga. Nah, kalau kita lihat juga dalam kondisi atau tradisi kita orang Toraja hampir sama, rata-rata punya kuburan keluarga. Yang pertama kita Toraja, kedua yang kita Toraja, kedua di Banua. Banua ini Papua Rambu, nah Banua Rambu. Di pasang toh dalam tradisi Toraja. Dia itu orang itu di sana Banua Rambu, dia buka Aratuan. Pasangan Banua ini Papua Rambu. Kemudian nama di Garaga tu Banua Papua Rambu komponen dimiliki di Garaga tu Banua Rambu. Di tradisi adat kita, tak ada pemain ini yang berorot atau maka yang ada berorot, negara itu nataka yang punya di pasar dia itu sangat lama itu kan. Di bawah kita beradiu di Papemo, waktu kita di Nara Pemari, di Pemari itu Garaga Kabur, Garaga Patani. Ketua gitu. Dan sama di kita namanya dikatakan pasangan. Itu juga ada yang menjadi dorota. Nah negara gaya, nah apa saja. Susi masa di pada yang tradisi saya. Terus kenapa? Napa saja memang. Yang berikut. Mayat itu dirempah-rempahin. Dan kalau yang berorot kemudian ya kata formalin dirempah-rempahin. Makanya mayat dulu itu bertahan. Bahkan ada yang sampai seperti itu karena rempah-rempah. Itu dikatakan dalam bacaan tadi itu membutuhkan 40 hari untuk merempah-rempahi supaya mayatnya menjadi utuh, menjadi kering, menjadi awet. Di bacaan juga kita menemukan masa perkabungan itu di tradisi sampai 70 hari waktu untuk menangisi. Bahkan perkabungan itu 7 hari lamanya dan dikumpulkan dengan kaum leluhurnya. Ini di Mesir lalu dibawa ke Kanaan.
dikumpulkan dengan kaum leluhurnya, dikumpulkan di dalam kuburan keluarga, yaitu bersama dengan Abraham. Dibawa dari Mesir, dibawa untuk dikuburkan di sana. Hampir juga sama dengan tradisi kita. Umumnya, yang kita nalami pertama lakukan di teman-teman diusahakan dibawa kembali ke kampung halaman, dibawa ke Toraja untuk dikumpulkan dengan kaum leluhur, dibasuh di sungai. Dan karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimana kita sebagai orang Kristen di Toraja ini memaknai perjumpaan Injil dan budaya kita di dalam terang firman Tuhan. Seperti apa perjumpaan itu? Seperti apa perjumpaan Injil dan adat dan budaya kita? Saya ingin memulainya dengan menyebut nama gereja kita. Nama gereja kita itu Gereja Toraja. Pertanyaan pentingnya adalah, apa makna di balik nama ini? Mengapa Gereja Toraja dan bukan nama lain yang dipilih? Seberapa di antara kita anggota Gereja Toraja yang tahu ini? Mengapa nama gereja kita diberi nama Gereja Toraja dan bukan nama dari nama lain? Misalnya kalau Gersuntra, Gepil, GKSS, GPM, macam-macam nama-nama sendiri. Tapi kita memilih nama Gereja Toraja. Mengapa? Itu sebenarnya saat itu ketika nama gereja ini akan diberi, macam-macam nama muncul. Kita beri nama ini, nama ini, nama ini. Dan pilihan terakhirnya itu adalah Gereja Toraja. Mengapa? Karena disadari betul bahwa Injil ini ada di tengah-tengah adat dan budaya orang Toraja. Dan karena itu gereja ini harus menjadi pandu budaya Toraja. Jadi Gereja Toraja ini harus menjadi pandu dari budaya ini, dari adat ini. Jangan sampai menjadi liar. Makanya Gereja Toraja mempertahankannya dengan memelihara adat dan tradisi kita. Dan kita tidak mempertentangkannya. Kita tidak ada masalah, kita tidak bersoal dengan adat dan budaya kita. Karena kita ingin menikmati Injil kabar keselamatan ini di dalam adat dan budaya kita. Kita bersyukur Bapak Ibu bahwa masih ada gereja Toraja dan gereja-gereja lain yang mempertahankan adat dan budaya dalam perjumpaan dengan Injil. Nah, karena itu sekali lagi, bagaimana kita mau gereja ini menjadi pemandu? Bagaimana kita mampu melihatnya dan memaknai? Dan karena itu dilihat dalam 3 hal. Apa yang disebut dengan revitalisasi, reinterpretasi, dan reaktualisasi. Revitalisasi itu
mengangkat kembali nilai-nilai dan makna budaya kita. Nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya kita, di dalam adat kita, yang kita angkat kembali, yang telah kita warisi turun-temurun. Dan pasti nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang membawa kepada ketentraman karapasan, kebaikan menuntun kepada kebaikan makpalulako di Pomelon. Nah, itu sebabnya sekarang kan di berbagai tempat kita ingin menggali kembali ya setiap budaya-budaya atau apa yang disebut dengan kearifan lokal dan yang diterangi dengan Injil. Jadi nilai-nilainya yang terkandung di dalam yang diangkat. Lalu kalau reinterpretasi itu ialah menafsir ulang nilai-nilai dan budaya kita, ditafsir ulang apa nilainya itu, lalu diberi pemaknaan kepada iman Kristen, dibawa kepada pemahaman iman Kristen. Lalu reaktualisasi itu ya diaktualisasikan di dalam bingkai iman Kristen. Mesti seperti ini harus dipahami supaya tidak menjadi sebuah pertentangan atau menjadi sebuah perlawanan. Jangan sampai adat dan budaya kita ini dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran iman Kristen, dan karena itu sudah harus ditinggalkan. Itu sebabnya itu diibaratkan seperti ini. Ada kumbang, lalu ada air di dalam. Airnya yang harus dikeluarkan dari dalam, dan bukan wadahnya, bukan kumbangnya yang dirusak. Kalau airnya isinya di dalam itu adalah ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu yang harus diangkat, dikeluarkan dari dalam, lalu diisi masuk dengan firman Tuhan. Tapi wadahnya itu tetap tidak dirusak. Udah motor isi ada anak koredet na itu gumbang na waktu wadahnya na tes menjadi hilang semua. Karena itu memang penting untuk melihat kembali nilai-nilai yang terkandung dari setiap simbol-simbol yang muncul dalam adat dan budaya. Karena kita orang Toraja ini adalah penuh dengan simbol-simbol, bahasa simbol yang harus diterjemahkan. Karena kita tidak punya tulisan, kita tidak punya huruf. Tapi simbol itu ketika dibahasakan, maka kita dapat mengerti. Suci dulu tebe balua, tebe pasura dulu dinasang makna ada simbol-simbol pasura itu semua punya arti itu. Di palako to, na ditiro, oh ya maksud na to. Ya maksud na to, ya maksud na to na di palako. Jauh kono di padi, misalnya contoh salah satu contoh, pasura, toraya, isang apa tangkelumu. Tangan itu tuh bono di palape Pak Tangkelumu.
Eda ditira itu pada di patang kilo kebetulan nak semua itu tongkonan ya teh. Dentu kawayanna. Jadi semua harus dilihat dengan simbol-simbol. Apalagi sudah syarat kemarasan di Pateng Katotemo dan Kataroyanta. Syarat dengan simbol-simbol yang harus kita lihat. Yang pertama di naskah Demitol. Dan temai rakyat itu simbol. Dan tahu-tahu dan tu hari Senin kan, kalau saya jadwal itu ibabendan mawari batu, ibabendan itu simbol dengan beberapa macam, semua ada itu simbol dan harus dibahasakan. Di ibabendan itu balakayan, di ibabendan itu parangka. Semua itu simbol. Apa maksud dari itu semua? Ipabenda Tombi. Apa maksud dari itu semua? Tapi kalau tidak dipahami itu orang lihat, oh tasir kena tasir merokok panganan kodoro teh. Tasir kata tasir merokok kodoro nih. Nasa menjangkau sudah demi. Ini kalau tidak dipahami yang saya paham tadi, yang saya bilang tadi. Harus dipahami di dalam revitalisasi, reaktualisasi, dan di dalam reinterpretasi. Para kalan untuk di Ulidan itu bisa-bisa atau adalah masa itu bisa berjam-jam dan bisa mandi itu masih marah bukan bisa-bisa. Dijelaskan itu apa maksud dari itu semua, apa maksud itu parangka, apa maksud itu balakayan. Hanya ini satu yang saya tekankan, menyangkut balakayan. Orang lalu melihat balakayan itu semua yang dari pabenda itu balakayan al-tolol. Itu tidak benar. Al-tolol balakayan itu di pabenda. Itu sebagai simbol rapasan. Lalu di atas balakayan itu dinikahi dengan malam sifat masa depan, penghormatan terhadap jasa-jasa para leluhur yang telah duluan, yang kemudian berjasa terhadap negeri ini, dihargai jasa-jasa. Yang diterjemahkan nilainya itu dibawa ke dalam Kristen. Balakayan itu adalah simbol tempat membagi berkat. Dari balakayan ini berkat dibagi kepada masyarakat. Berbagi berkat. Apa yang salah di situ? Kita ini dari manusia diajar untuk berbagi berkat. Dibagi itu berkat. Makanya saya pernah di Kusipalulian saya terminal Sando di Tatorena. Aku sih teman atau pelitan. Dia nakam sarani, nade balakayan. Itu balakayan bukan sarani itu. Kamu sarani lampana tetap kami nakani. Kamu kamu lampana itu balakayan. Sebab balakayan sarani mereka. Dan ini semua harus banyak kita mengerti supaya sekali lagi jangan menjadi sebuah pertentangan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa itu merasa Patengka dalam jadwal yang saya lihat ini di Patengka situ ada dan telepoman konok, Kabia Santa dan telepoman konok. Di Pasituru Bayun dalam Mekongkonan di Angkaran di Pua Natume Kanelo dan itu syarat dikenal.
pala na ito firman Tuhan nila. Napanata melo Yusuf, lokabe na, sampai napaka dumi Mesir, napala pagkalaan ng pero siguro ada kagdasan. Maka ito naman isulit ako Mesir. Jadi ito marasan na kosana sa temo, panaka sa temo, tapatin ka. Siguro ada kagdasan ta ante lepongan pondok. Naungan mi sukar nalug na po. Menjadi firman ini menjadi terang dari setiap apa yang kita laksanakan di tempat ini. Semua kita awali dengan doa. Ada yang kita melakukan, ada satu rangkaian adat yang kita melakukan, kita dahulu dengan doa, didasarkan di dalam doa. Semua kita dasarkan di dalam doa. Ya, karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, juga kepada Nenek Sinong bersama dengan anak-anak dan seluruh rumpun keluarga besar secara khusus seluruh rumpun keluarga besar Pak Madani Purwokalu dan Ibu dan keluarga yang ada di awal ini, kita semua wujud kecintaan keluarga yang dinyatakan apapun yang kita lakukan saat ini di sini, dia betul ikut mulai dari poson dalam hali lakote Indo di Pakagoro lako almarhum Buang Sinong. Tanda mali ini solanasa mipapayani miyangkara ni Tuhan. Tapos tersyukur solanasa pusara mana kay sela ko upo na di panaka desara sela ko waktu ya tertolongan bunga kepada sa di dalam pesan itu buang madaren kontrong sesalat buang bukar Panginoon buang pamatot at solanasa buang pasat itu minto kau nakakatan di ko din opat yang desara tapanak kuasaan na po ang Tuhan na kualagi sa Tuhan. May pumatami sa lanas, may pumatang penay sa lanas, kung patami sa Tuhan na kamisyan ng Tuhan. Amen. Kilung hiburan akan disampaikan oleh paduan suara jemaat dan memperkasa.
Kenapa ya? Oh, enak. Itu udah tidak datang. Oh,
Meskipun kita berduka, tetapi kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita selalu nyata. Karena itu mari kita nyatakan persembahan kita. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasihatku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi. Hai jiwa yang penuh sesal, mengapa engkau hidup? Hai jiwa yang penuh sesal, mengapa engkau berkeluh? Sebuah rumah yang kekal telah menanti datangmu. Tenang dan teguhkan hatimu, tenang dan teguhkan hatimu, tenang, teguhkan hatimu. Meski berat tanggunganmu, mendaki jalanmu terjal, arahkanlah pandanganmu ke rumah Bapa yang kekal. Tenang dan teguhkan hatimu, tenang dan teguhkan hatimu, tenang, teguhkan hatimu. Meski berduri jalanmu, baik jangan pantang menyerah. Ingatlah Yesus Tuhanmu, berduri juga tajuknya. Tenang
tidak bekerja, sekali jangan berkeluh. Istirahatlah segera, tenang teguhkan hatimu, tenang dan teguhkan hatimu, tenang dan teguhkan hatimu, tenang, tenang, teguhkan hatimu. Hidup penghiburan akan disampaikan oleh majelis ini jemaat Vermont biasa. Ito majelis kiranya makira-kiraan siya mga kami. Ito makain ang bunto na nalilata ko yan.
bersama kita naikkan syafaat kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, untuk penghiburan yang terus menyembuhkan dan menguatkan orang tua terkasih kami Sinom bersama dengan anak-anak, cucu dan seluruh rumpun keluarga besar dan kami semua yang boleh hadir saat ini. Kami sungguh diteguhkan dan dikuatkan dengan firman-Mu, dan kami percaya bahwa hanya firman-Mu saja yang menjadi kekuatan, menjadi penghiburan dan pegangan bagi kami dalam menjalani duka ini. Itu sebabnya setiap rangkaian acara prosesi yang sementara berlangsung di tempat ini, kami tahu bahwa semuanya ini kami dasarkan dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan di sini bersama dengan segenap rumpun keluarga. Engkau amat mengasihi seluruh keluarga dalam menjalani duka ini. Engkau peduli dengan keluarga di tempat ini. Itu sebabnya Engkau hadir membawa kekuatan dan penghiburan. Penghiburan lewat firman-Mu yang terus-menerus disampaikan di pelataran duka ini. Penghiburan dari Tuhan lewat kehadiran kami semua. Dan kami tahu bahwa Tuhan pakai kami untuk menjadi alat penghiburan bagi keluarga. Engkau memakai Pak Tondokan di tempat ini menjadi alat penghiburan untuk boleh hadir bersama-sama dengan segenap keluarga, saling membantu bersama dalam mempersiapkan segala sesuatu dalam kaitan dengan rangkaian acara Ramusol. Kami tahu juga bahwa Engkau memakai pemerintah kami juga menjadi alat penghiburan bagi keluarga di tempat ini. Jemaat-Mu di jemaat Al-Quran tempat ini, Engkau terus pakai mereka semua. Pendeta bersama dengan majelis gereja, Engkau pakai untuk terus mendampingi segenap keluarga dalam menjalani kedukaan di tempat ini. Tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, kami percaya juga Engkau hadirkan di tempat ini untuk Tuhan yang pakai menjadi alat penghiburan bagi keluarga. Itu sebabnya keluarga kuat dan terhibur dalam menjalani seluruh proses ini. Terima kasih Bapak, hari ini salah satu prosesi acara adat yang boleh dilaksanakan yaitu makhluk keluarga. Kami percaya bahwa semua ini boleh berjalan hari ini karena perkenan Tuhan. Kami berdoa untuk rangkaian acara-acara selanjutnya yang masih akan dilangsungkan pada hari Senin, Selasa dan seterusnya. Percaya Tuhan akan terus memberkati dan menjauhkan dari segala halangan depan. Kiranya semua rangkaian acara yang telah dipersiapkan oleh panitia, oleh keluarga, oleh jemaat, oleh Pak Tondokan dan pemerintah, oleh langsung dan tuntunan kuasa. Untuk setiap orang yang telah menyatakan simpati dan empati, biarlah Tuhan akan memberkati mereka senantiasa. Bapa di sorga, dalam kebersamaan kami pada malam hari ini, umat-Mu juga telah menyatakan persembahan kasih. Tuhan berkati sehingga pribadi dalam pelayanan bagi pengingat. Bapa di sorga yang terus hadir di tempat ini, jangan tinggalkan keluarga tempat ini menjalani duka ini. Engkau senantiasa hadir menopang mereka, menjauhkan dari segala halangan dan duka, bahkan menambahkan rezeki. Bapa di sorga, semua ibadah untuk Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Mohon penyertaan dan perlindungan dari Tuhan. Tuhan mengawali kami dan kami tiba dengan selama di tempat masing-masing. Di sana Tuhan kami puji, kami muliakan, dan tetap tinggal bersama-sama dengan segenap rumpun keluarga di tempat ini dalam menjalani duka ini, dalam mempersiapkan seluruh rangkaian sampai pada pernikahan orang tua terkasih kami yang menjadi sini. Ya Tuhan Bapa di sorga, ini doa kami, ini syafaat kami, dan doa kepada kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama dengan Dia.
Bapa kami yang di surga, kudus dan datanglah kerajaan, jadilah kehendak Tuhan. Sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kurang cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Jalanilah seluruh prosesi dalam rangka pemakaman yang kita kasihi almarhumah Puan Kristina Handoko, atau yang akan kita panggil Ibu Kristina, bersama dengan yang kita tinggal di sini terus semua komisi dan keluarga. Bapak Ibu saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebelum saya kembalikan ini kepada majelis gereja, perkenankan kami mewakili majelis gereja Toraja dan anggota jemaat Karung Manggasak menyatakan duka yang dalam atas terpanggilnya oleh Tuhan yang kita kasihi Puan Kristina Handoko, ibunda terkasih dari Ibu Ardi Sitohan Handoko. Tuhan menghiburkan dan menyembuhkan seluruh rumpun keluarga. Terima kasih. Oke, ibadah sudah selesai.
Popular Alam, almarhumah Puan Kristina Andilolo atau Nenek Bayi semua, yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Samuel Panggalo, sarjana teologi bersama Pengetua dan Salam Darwamina hanya bisa lihat posisi. Oke. dari Sahabat adik. Raja Jemaat Herman Turut penunsara Manggasar. selanjutnya Solo dari PPGD Sangat. Kita melangkah ke acara yang berikut, yaitu ungkapan belasungkawa dan informasi dari pemerintah yang akan disampaikan oleh Bapak Camat Makale Selatan. Terima kasih kesempatan dan waktu diberikan kepada kami. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Patut kita menaikkan puji dan syukur malam ini. Kita boleh duduk bersama keluarga besar di tempat ini, saling memberikan belasungkawa dan doa. Kiranya segenap keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah ini diberi kekuatan, penghiburan yang sejati hanya daripada Yang Maha Kuasa. Yang kami hormati Ibu Pendeta bersama dengan Majelis Jemaat Awak, Bapak Ibu Pendeta dari denominasi gereja yang boleh hadir bersama-sama keluarga pada malam hari ini, yang kami hormati segenap tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, yang kami hormati segenap rumpun keluarga yang berduka oleh karena ditinggalkan oleh Ibu kekasih. Segenap kita yang hadir pada malam hari ini, mohon maaf saya tidak sempat sebut nama kita, jabatan kita masing-masing. Oleh karena keterbatasan kami untuk menyapa kita satu persatu. Atas nama segenap pemerintah Kecamatan Makale Selatan, menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya, dengan hormat kami sebut namanya, almarhumah Puan Kristina Andilolo, atau biasa disebut atau dipanggil dengan kasih Nenek Laisino. Semoga almarhum ini kita doakan kiranya beliau dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan segenap rumpun keluarga yang tinggalkan tidak akan larut dalam duka cita ini. Tetapi di balik semuanya itu, Tuhan yang akan berperkara di dalamnya. Tuhan akan yang memberikan penghiburan kekuatan yang sejati,
kiranya semuanya inti keluarga dapat menerima. Kiranya Tuhan yang akan memberkati kita sekalian. Oleh karena itu, perkenankan saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian atas nama pemerintah Kecamatan Makassar Selatan. Sekali lagi mengucapkan turut berbelasungkawa. Kiranya segenap rumpun keluarga besar diberikan penghiburan yang sejati. Bapak Ibu yang saya hormati, saya atas nama Kecamatan Makassar Selatan ada beberapa hal yang saya sampaikan sekaitan dengan pelaksanaan kegiatan kita seminggu ke depan, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini sudah ada izin keramaian yang dikeluarkan oleh Polres Kota Toraja, yang di dalamnya saya tidak sebut satu persatu, tetapi intinya bahwa dalam pelaksanaan pemakaman almarhumah ini, mari kita segenap memelihara ketertiban, keamanan. Bahkan saya mengharapkan kepada panitia yang sudah dibentuk, mudah-mudahan lalu lintas kita yang di bawah ini nantinya tidak akan macet. Mudah-mudahan para seksi yang ada dapat bertanggung jawab sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kemudian, ya, karena saya masuk juga dalam susunan panitia, sekiranya kita tetap menjaga sampah-sampah yang ada, dan sekiranya nanti kepada kita seluruh panitia untuk menyiapkan tempat-tempat sampah yang ada di sekitar pondok-pondok yang ada. Semoga sampah-sampah yang ada, sampah plastik apalagi, supaya kita mengharapkan keluarga yang datang untuk membuang sampah pada tempat. Kemudian Bapak Ibu, dari kegiatan ini juga kami mengharapkan sekiranya kalau ada kegiatan di luar, mari kita semua menjaga keamanan, saling menegur satu dengan yang lain. Semoga kegiatan pelaksanaan pemakaman almarhum ini kita doakan semoga berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir yang saya mau sampaikan, bahwa dalam menjelang demokrasi pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November yang akan datang, kami atas nama pemerintah mengharapkan kepada kita semua masyarakat, mari kita tetap menjaga keamanan, ketertiban kita. Boleh beda pendapat, tetapi satukan pemahaman kita. Semoga pemilihan ini boleh berjalan dengan baik, dan nantinya akan terpilih pemimpin-pemimpin kita yang akan memimpin kita 5 tahun ke depan, dan masyarakat yang akan dipimpin menjadi masyarakat yang sejahtera. Sekali lagi, mari kita tetap menjaga ketertiban dalam masyarakat kita masing-masing. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan turut berbelasungkawa kepada segenap rumpun keluarga. Tuhan selalu menyertai kita.
Tuhan yang akan mendampingi kita siang dan malam, Tuhan yang akan mengangkat kita, dan Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian ungkapan belasungkawa dan informasi dari pemerintah yang disampaikan oleh Bapak Camat Makale Selatan. Kita berangkat ke ungkapan hati yang berikut, yaitu ucapan terima kasih dari keluarga yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Puan Prof. Dr. John Rambulangi, SPOG, Super. Bima Hariro, ya thank you Bima. Selamat menonton. Shalom. Tadi Pak Pendeta Singal Penggalo temuan kita Bapak Mujiburan. Pak Pendeta ini saya sudah kenal hampir 30 tahun yang lalu. Saya sudah keliling sejak dari Bungin, kemudian ke Rendemo, Pak Singan, kemudian ke Tondron dan ke Manggasan. Tadi lagu-lagunya sangat merdu dan berharu saya dengar. Saya teringat di waktu tahun 1951 saya masuk ke Kabupaten Makassar. Di tahun terakhir pada saat itu seperti menyanyi seperti tidak dianggap dari beberapa Manado, orang Ambon, tetapi luar biasa puji Tuhan. Pada waktu itu kami bentuk satu kor namanya Lepatiare. 1 tahun kemudian kami jadi juara 1, luar biasa. Yang terhormat Bapak Pendeta, Ibu Pendeta Elisabeth Bali, istri berdunia, Bapak-bapak majelis, Ibu majelis, Imam Awal Primada, yang terhormat Bapak Pendeta Singal Penggalo Selatan, Bapak Ibu majelis, Imam Manggasan, yang terhormat Pak Camat Makale Selatan, beserta Lurah Terleman, Kepala Lingkungan, yang terhormat para pendeta, bapak-bapak pendeta, ibu pendeta dari Bali, Penasi di Jakarta, yang terhormat anggota Dewan, anggota Dewan yang terpilih, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, sidang pergabungan yang dikasihi dalam Tuhan.
kami sekeluarga akhir-akhir ini belum kedukaan yang sangat mendalam dan berturut-turut. Sampai saat ini kami berduka oleh karena kehilangan istri kami, saudara kami, ibu kami, oma kami yang kami cintai dan yang telah mencintai kami, yang dengan hormat disebut namanya Puan Christina Handilolo, yang biasa kami panggil keterapan dalam keluarga nenek di sini. Tetapi kami seorang percaya bahwa apa yang Tuhan buat dalam kami keluarga semua itulah yang terbaik di hadapan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa kematian itu sangat berharga di mata Tuhan. Maka Rasul Paulus mengatakan bahwa kematian itu keuntungan baginya. Oleh karena itu, marilah kita tak putus-putusnya mengucap terima kasih yang setingginya kepada Tuhan Maha Pencipta Maha Kuasa, bahwa kita masih diberikan nafas hidup yang hadir pada saat ini sampai malam ini. Tuhan telah mengantar kita dari tempat kita masing-masing, dari rumah kita masing-masing, datang berkumpul bersama-sama dalam kebaktian pembukaan penghiburan pada malam ini dalam keadaan sehat walafiat, tenang dan cuaca yang sangat bersahabat. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara yang bergabung yang dikasih dalam Tuhan, kematian itu seperti yang disampaikan oleh tadi ada suatu kepastian dari Allah. Tidak ada manusia pun yang terhindar dari kematian. Kita yang hadir pada malam ini suatu saat kita akan mengalami apa yang disebut kematian. Tidak memilih apakah itu sudah dewasa, orang tua atau anak-anak. Hanya 3 faktor biasa yang memudahkan. Kapan kita dipilih, dipanggil, di mana kita dipanggil, dan apa penyebabnya. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sedang bergabungan yang dikasih dalam Tuhan. Almarhumah ini hanya ramai membumi sampai kedua anak. Anda yang mai terompo kebuana. Tetap suatu hal yang harus berbicara di keluarga. Ini entah pun bumi, sebenarnya perkara kebenarannya, pun berlalu. Kemudian bisa bukan karena ruangan. Kepada dia ngomong sampah, pakai tidak sendiri sanggup, tapi Tuhan membuat sendiri. Inilah yang harus kita jaga dari seluruh keluarga, bahwa setiap generasi tidak mendapat sebagai suatu ketetapan bersaudara. Bapak, ibu dan saudara-saudara, sidang pergabungan yang dikasih di dalam Tuhan. Oleh karena itu, setelah kami bersama keluarga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara duduk bersama kami, datang bersama kami pada malam ini di dalam kebaktian pembukaan dari acara yang kami akan langsungkan 1 minggu depan. Kedatangan bapak-bapak, ibu dan sangat baik. Mengucapkan selamat Natal. Kami bangga ini relatif atau budaya baik sejak baik. Tapi tak penuh peran ini, kehadiran ini bersama kami, sungguh kami tidak bisa.
Oleh karena itu sekali lagi atas nama seluruh keluarga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mulai malam ini sampai ke saat ini. Ucapan terima kasih yang sama kami ucapkan kepada jemaat dan pengasih yang telah membawa bagian pada malam ini. Terima kasih. Dan firman yang disampaikan tadi itu menjadi penghiburan satu-satunya dalam keluarga kami di dalam menghadapi suasana duka yang sangat dalam. Juga terima kasih kepada jemaat awak Romanda dan sejak dari sakitnya sampai malam ini tetap memberikan penghiburan kami sekeluarga. Terima kasih. Sebab firman yang diberikan, firman Tuhan yang telah disampaikan itu menjadi bagian penghiburan di dalam menghubungi segala kesusahan yang kami alami bersama di dalam keluarga. Terima kasih kepada pemerintah setempat, pecamat, dan juga kepolisian yang telah memberikan izin kepada kami di dalam pelaksanaan acara selanjutnya. Ucapan terima kasih kepada seluruh kekuatan rohani di lingkungan Timurana ya, Timurana. Ya, yang telah membantu kami, terutama seperti yang kita lihat pada malam ini. Kami sadari keluarga bahwa ini tidak mungkin akan terjadi tanpa bantuan dari seluruh Bapak. Terima kasih banyak atas kerjasama dan pengorbanan yang telah diberikan kepada kami semua sehingga dapat terlaksana hal-hal yang kami butuhkan dan kita akan merencanakan bersama. Semoga perencanaan ini dapat berjalan dengan baik sampai pada penghiburan yang akan datang. Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang bergabungan yang kasih dalam Tuhan, kami sebagai manusia biasa tidak kurang dari segala kekurangan. Kami sadari bahwa di sana sini pasti ada kekurangan. Oleh karena itu kami sekeluarga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang tidak berkenan di antara hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apakah itu penerimaan kami, tutur bahasa kami, pelayanan kami, mulai ini hari sampai selesainya yang tidak berkenan di hati Bapak-bapak dan Ibu-ibu saudara-saudara sekalian, atas nama keluarga kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang bergabungan yang dikasih dalam Tuhan, di dalam acara selanjutnya kami mohon sekeluarga kiranya kita semua menaikkan doa kepada Tuhan sehingga pelaksanaan ini dapat berjalan dengan baik dan dapat selesai dengan baik sesuai dengan harapan kita dan sesuai dengan harapan yang Tuhan berikan kepada kita untuk selanjutnya. Seperti yang disampaikan oleh tadi bahwa kematian itu adalah perpisahan yang sementara. Oleh karena itu saya ajak kepada adik saya, anak saya, cucu saya yang berduka pada malam ini. Jadikanlah firman Tuhan itu sebagai penghiburan satu-satunya sehingga kita terhibur karena kematian ini
di Yerusalem baru yang Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Segera demikianlah suatu doa dari kami keluarga. Sekali lagi atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan saudara-saudara bersama kami pada malam ini. Terima kasih dan selamat malam. Demikian ucapan terima kasih dari keluarga yang telah disampaikan oleh Konko Dr. John Ramlan SPOG Suter. Kita mulai ke informasi berikut, yaitu informasi dari panitia yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Panitia dengan hormat saya sebut namanya Agustinus Andi Loro, Sarjana Pendidikan Agama Kristen. Di depan hotel Malaysia video yang bersemangat tuh atu di sarung dume lakukan lagi ya dia laporan di dengan semua informasi sitomanang tatandena sama khususnya panitia sia patokan, tetapi perlu ada penegasan ulang. Ya, perlu ada penegasan ulang supaya kegiatan ke depan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi pertama, pertama sehubungan dengan kegiatan hari Senin. Kegiatan hari Senin dua bongi mangri batu dipasi kalau panas sama mau dipisah di bangku mangri batu mengosok si buang membalakai supaya kegiatan hari Senin itu bisa terlaksana dan butuh waktu yang panjang, butuh tenaga yang banyak, butuh pemikiran dari kita semua. Karena itu persiapan itu kita persiapkan hari Minggu besok setelah ibadah atau katakanlah jam-jam 12 ke atas. Khususnya kalau kita patokan teman mau dibagi zaman kabupaten, yang simpuang tumangka mau di Pokada, sia balakayan tumangka mau di Pokada, besok sore semua sudah ada di lokasi. Karena itu lama direnasa di masjid. Lamuane, labaine, lato tua, lato murah. Khususnya pas ini cepat. Patokan, kutuan pak khususnya patokan kemudian bertegada, mintu keluarga diharapkan keterlibatannya.
Orang kampung kita yang kemudian berterang kita mintu panitia. Kemudian sarah perempuan paparan uang sarah kita. Belanda sarah kita lain aku kalepak baturan loko apalagi tiap kali isolasi leunang kayak pekarangan dia. Nampaknya Indonesia kita adalah perpanjangan tangan dari Tuvalu, anak Sunda Kadena dari Tuvalu. Jadi mari bukan semua melo kadakena marapita kesara perempuan berlalu dia di mana. Tanpa paham sama asal. Dari Allah sini sisa kita kerja mau masuk si buang terus si buang maka mau dipokade maka mau dibagi-bagi kemudian dalam pada ini sisa di osok dan dipabenda duka ke para kaya. Itu yang pertama. Yang kedua, para muda pesanan laku mintu keluarga. Orang laku adikku anak Sunda Kadena. Kumuayana dan keluarga mamani rampu sisolangi unoko rampu make keran pas itu tuh mawai makuti di bawah lantinan dalam bentuk rombongan sepakat orang panitia soal mintu keluarga semua penerimaan tamu hanya dilaksanakan pada tanggal 11-12 tanggal 10 waktu Mapasolo tidak ada penerimaan tamu secara formal, tetapi kami berharap panitia kumua kemarin ini na tanggal 10 bisa pak soal 10 misi pakai dengan keluarga tularang pemahaman di Solanki namanya rampo dalam bentuk rombongan. Nah, itu sudah sana memahami kita. Rampo ini atuna tanggal 10 pada acara Mapasolo tapi semua warna kami interaksi tadi pada sebagai bukan ini tapi itulah bahwa itu kesepakatan kedua dan panitia. Nah sehubungan dengan tanggal hari Selasa tanggal 10 April sama pada tutu acara tanpa paham Selasa makanya Mapasolo tahu yang acara satunya acara Mapasilaka. Nah tertandai Selasa kubo yang di bawah Mapasilaka maka ketika yang kita tahu labia atau matua mana itu na turut tahu dalam menerima tamu ini ya rasa mungkin jangan atau di bawah tidak ada acara penerimaan tamu pada waktu Mapasolo. Tapi dalam para ulama semua minta itu datang menerima tamu tanggal 11 dan 12 kita bayar kita Selasa itu lah natoi sipang Selasa. Nah sekarang kalau kita patutkan bukan batu perang lagi
tata cara dalam pelaksanaan ke depan yang aku umumkan ini nama kawin kumua yang tamaka mengibadah tamaka pemutih batang daerah lah sitamu kilo lapik gereja atau lantang jo tersipak ada banyak hal sangat banyak yang perlu kita benahi bersama. May kalandoran ng mga parang ko, tapi saya pikir itu yang paling inti. Dan lupa na totok pumping di kamatotoran pahinan siapa tangan orang melota posari kesalahan perhubungan batang runa dan ibu. May parang to yang jadi ini demi kadang parang to tukang melo-melo orang pona sama batu batenta kuku pagari parang to kurang semangat. Ya, dalam informasi dari Ramsolo di mana ini? Di Awak Tiromanda, Makale Selatan, Tegal, Jawa Tengah hadir. Oke, terima kasih. Kita masuk pada acara dan kalau kita selasan bersama para peserta selalu mengikuti acara. Dan jika sepatutnya saya memang beracara ini ada yang tidak berkenan di hati, mohon maaf untuk itu. Untuk acara kami membuat perpakatan seperti yang malam selama mabomi lalu kita selasa selamat beristirahat dengan pada hasil uang untuk berbunyi malam di selasa. Acara selanjutnya itu saya kembalikan ke dapur. Iya. Oke. Oke, baik pemirsa, ya sampai di sini perjumpaan kita pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah mampir, sudah komen, like, and share. Terima kasih semuanya. Ya, sebelum kita bersama-sama Berjumpa di hari Senin. Kami menang bahwa Engkau sumpah sempurna bertanggung bagi kami. Ada makanan rohani yang menjadi kekuatan dalam menghadapi duka. Ada juga makanan jasmani yang sudah tersedia segera akan dibagikan bagi kami. Terima kasih untuk semua pemeliharaan-Mu, kasih-Mu, berkat-Mu. Berkati orang-orang yang telah mengelola dan menyiapkan dan membahagiakan. Berkati orang-orang berketerangan dalam Kristus kami menyambut berkat-Mu. Amin. Oke, sekarang ya acara istirahat makan malam. Oke, cukup sekian untuk malam ini ya. Nah, nanti sampai jumpa hari Senin di acara selanjutnya, masih di sini di Tongkonan Rantai Dada, Awak Tiromanda, Makale Selatan. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam.